Tinan aduh dalam romanan sedang ambubekku. Wajahnya sarupu juang kau. Senantiasa rancak. Dikala tersentuh ramah cahaya lampu. Video tersebut merupakan trailer dari film Buya Hamka. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang film Buya Hamka. Dilansir dari hot.detik.com, rumah produksi Falcon Pictures dan Starvision dalam waktu dekat akan merilis film baru mereka yang berjudul Buya Hamka. Film yang diproduksi selama 9 tahun lamanya ini diklaim menjadi salah satu film Indonesia dengan biaya produksi terbesar. Film yang luar biasa menurut kami yang terlibat dalam produksi yang berawal dari tahun 2014. Ketika Pak Din Syamsuddin jadi Ketua MUI, butuh 9 tahun pengerjaan dan biaya produksi terbesar sepanjang sejarah, kata Chan Parwes selaku produser saat menggelar konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Film Buya Hamka merupakan film biopik yang diadaptasi dari seorang pahlawan dari Minangkabau. Sosoknya merupakan suri tauladan bagi banyak orang. Ada satu hal yang tidak dilupakan oleh saya pada sosok beliau. Beliau adalah seseorang yang mempunyai keahlian lengkap. Dia seorang kiai, sastrawan, budayawan, dia juga seorang wartawan dan kepala rumah tangga yang mencintai keluarganya, tutur Chan Parwes. Ketokohannya dan kebesarannya menjadi suri tauladan bagi kami, imbuhnya. Sementara itu, Fajar Bustami yang dipercaya menduduki bangku sutradara juga mengaku kesempatan menggarap film ini merupakan berkah yang luar biasa baginya. Menyutradarai film ini merupakan berkah luar biasa. Saya baca dari buku Buya Hamka, itu indah banget kata-katanya, semakin beriman seseorang maka akan semakin mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Semoga film ini memberi ketenangan pada penontonnya, ucap Fajar Bustami. Sosok Buya Hamka sendiri diperankan oleh Vino G. Bastian. Menurutnya, sosok Buya Hamka merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Film ini sebenarnya adalah sebuah surat cinta Buya Hamka terhadap agama, terhadap Islam, terhadap bangsanya, terhadap keluarganya, terhadap media pers jurnalis, di mana dia berjuang lewat situ. Semoga ini bisa menjadi tontonan yang menghibur dan bisa ditonton kapanpun juga, ujar Vino G. Bastian. Dalam kesempatan yang sama, Laudia Cynthia Bella yang memerankan istri Buya Hamka, yaitu Siti Raham, berharap agar film ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dengan adanya film Buya Hamka ini, saya harap seluruh warga Indonesia bisa belajar dari tokoh ini. Saya merasa yang namanya belajar nggak harus duduk di bangku sekolah. Kita bisa belajar dari kehidupan orang lain, pungkas Laudia Cynthia Bella. Falcon Pictures, Starvision, dan Majelis Ulama Indonesia berkolaborasi membuat film biopik Buya Hamka. Apa sih film biopik itu? Film biopik merupakan film bergenre biografi seorang tokoh maupun musisi terkenal dengan bumbu dramatisasi. Film biopik atau biopik merupakan kependekan kata, yang kepanjangannya adalah Biographical Motion Picture. Tokoh terkenal yang difilmkan tersebut bisa jadi sudah meninggal ataupun masih hidup. Selain itu, tokoh dalam filmnya bisa dimainkan oleh orang lain ataupun diri mereka sendiri. Film yang tokohnya memerankan film biopiknya sendiri disebut autobiopics. Film Buya Hamka adalah film biografi yang mengangkat kisah nyata seorang pahlawan nasional sekaligus ulama besar asal Sumatera Barat, bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Kenapa dipanggil Buya Hamka? Apa itu Buya? Buya atau Abuya adalah kata sapaan kekeluargaan untuk orang tua laki-laki, sama dengan sapaan ayah. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna ayahku, dengan kata dasar abun dan ya. Di Sumatera, khususnya Minangkabau, gelar ini dapat pula merujuk kepada orang yang alim dalam ilmu agama.
Seseorang dipanggil Buya terutama disebabkan pemahamannya yang mendalam terkait pengetahuan agama Islam. Istilah Buya kerap disamakan dengan istilah kiai di masyarakat Jawa. Sementara Hamka merupakan singkatan nama yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Film Buya Hamka melibatkan sederet bintang. Yang jelas, tokoh utamanya yaitu Buya Hamka, diperankan oleh aktor Vino G. Bastian. Pemilihan Vino sebagai Buya Hamka tentu beralasan. Salah satu pertimbangannya, suara Vino mirip dengan suara penulis dan ulama bernama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Pertama kali saya dipilih, kemudian dites suara. Keluarga Buya Hamka kenapa memilih saya karena mereka dengar itu suara saya katanya sama, serak-serak tipis gitu. Pertama itu dulu, dan ketika saya coba dengerin suaranya Buya Hamka ketika tua, saya coba ikuti, kata Vino G. Bastian. Sementara Bella dipercaya memainkan peran sebagai istri Buya Hamka, Siti Raham. Dia pun sempat takut ditawari terlibat di film garapan sutradara Fajar Bustami itu. Sinopsis singkat film Buya Hamka. Film Buya Hamka bercerita tentang kehidupan sosok Buya Hamka dari kecil hingga dewasa. Buya Hamka ketika dewasa menuntut ilmu di luar negeri. Namun, setelah beberapa tahun tinggal di luar negeri, Buya Hamka memutuskan kembali ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, Buya Hamka pergi ke Yogyakarta untuk menimba ilmu. Buya Hamka juga turut menjadi bagian dari perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah di ranah Minang dan juga Indonesia. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, Buya Hamka menjabat sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia. Pada tanggal 26 Juli tahun 1975 Buya Hamka dilantik sebagai Ketua Umum MUI. Tetapi kemudian Buya Hamka meletakkan jabatan itu pada tahun 1981. Di sisi lain, Buya Hamka pernah ditangkap dan dipenjara di masa pemerintahan Presiden Soekarno, karena dianggap terlalu kritis. Buya Hamka pernah ditunjuk dan dimintai langsung oleh Presiden Soekarno untuk menjadi imam sholat jenazah beliau andaikan nanti beliau meninggal dunia. Permintaan itu diminta Presiden Soekarno ketika ia masih sakit-sakitan. Hal itu membuat Buya Hamka mengingat masa-masa saat ia berada dalam jeruji besi karena dianggap terlalu kritis. Namun hal itu tidak lantas membuat Buya Hamka menolak menjadi imam sholat jenazah tersebut, sebab baginya itu adalah sebuah kehormatan. Buya Hamka bukan saja seorang ulama, tapi juga filsuf dan sastrawan terkemuka di berbagai negara. Buya Hamka pun sangat terkenal di negeri tetangga kita yaitu Malaysia dan Singapura. Banyak masyarakat negeri jiran tersebut yang mengagumi sosok dari Buya Hamka sebagai sosok ulama, sastrawan dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Buya Hamka merupakan penulis dari novel yang sempat difilmkan seperti Tenggelamnya Kapal Van der Veek dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Buya Hamka juga mengeluarkan buku-buku dakwah seperti Tafsir Al-Azhar, Tasawuf Modern, dan Falsafah Hidup. Fakta-fakta menarik di balik film Buya Hamka. Pada tanggal 23 Maret lalu, official trailer film Buya Hamka resmi dirilis melalui akun resmi YouTube Falcon Pictures. Film ini bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia yang diproduksi oleh Starvision dan Falcon Pictures. Fajar Bustami didaulat untuk menyutradarai film ini. Film Buya Hamka direncanakan akan tayang di bioskop pada tanggal 20 April tahun 2023 yang bertepatan dengan libur Lebaran. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik di balik film Buya Hamka. Produksi film biopik dengan biaya termahal. Chan Parwes, sebagai pemilik Starvision, mengungkapkan butuh biaya yang luar biasa untuk menggarap film Buya Hamka ini. Namun, ia tidak menyebutkan dengan pasti berapa nominal yang dihabiskan untuk menggarap film ini. Mahalnya produksi film ini terbukti dengan biaya make up Vino G. Bastian untuk menjadi Buya Hamka yang mencapai 3 miliar rupiah. Berkat make up ini Vino terlihat sangat lihai dalam berperan sebagai Buya Hamka. Film yang bertabur bintang.
Banyak aktor dan aktris ternama yang membintangi film ini. Sederet aktor dan aktris yang turut mendukung dalam film Buya Hamka ini diantaranya adalah sebagai berikut. Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka. Laudia Cynthia Bella sebagai Siti Raham. Desi Ratnasari sebagai Umi Safiah. Ayu Laksmi sebagai Andung. Doni Damara sebagai Haji Rasul. Matia Mukus sebagai Sultan Mansur. Rifnu Wikana sebagai Kariman Amin. Martino Leo sebagai Amir. Anjasmara sebagai Soekarno. Reza Rahardian sebagai Hos Cokro Aminoto. Ferdi Sulaiman sebagai Abdul Karim. Melia Baskarani sebagai Aminah. Yoriko Angelin sebagai Ola. Mawarde Jong sebagai Kulsum. Novita Hardini sebagai Fatimah. Ferry Salim sebagai Gubernur Nakasima. Prit Timothy sebagai Haji Agus Salim. Almarhum Ricard Oh sebagai Tan Beng Kie. Cok Simbara sebagai Hamid. Almarhum Ade Firman sebagai Karta. Doni Kusuma sebagai Ayah Kulsum. Ben Kasyafani sebagai Zainuddin Labai. Alfi Alfandi sebagai Dadang. Wafda Lubis sebagai Rozak. Ajil Dito sebagai Fahri. Roy Sungkono sebagai Rusdi. Yoga Pratama sebagai Zaki. Bima Azril sebagai Rusdi Kecil. Izati Hansa sebagai Siti Raham Kecil. Reibong sebagai Buya Hamka Kecil. Zayan Saka sebagai Zaki Kecil. Tayang dalam 3 volume. Volume 1 sendiri sudah ditetapkan tayang pada tanggal 20 April tahun 2023. Untuk volume 2 dan 3 belum dipastikan tanggal tayangnya, tetapi dijanjikan akan tetap tayang di tahun ini. Total durasi 7 jam. Film Buya Hamka yang terbagi menjadi 3 volume ini memiliki total durasi 7 jam. Penggarapan film yang panjang. Seperti yang kita ketahui, penggarapan film Buya Hamka ini berawal pada tahun 2014 saat Ketua MUI dijabat oleh Din Syamsuddin. Fajar Bustomi sebagai sutradara film ini menyebutkan dalam penulisan skenario saja membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun. Proses syuting sendiri dimulai sejak tahun 2019 dengan casting pemain yang dilakukan tahun 2017. Penayangan film ini tertunda karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda selama 2 tahun dan hingga akhirnya akan tayang pada tahun ini. Film termahal Falcon Pictures. Dikutip dari Kompas.com, film Buya Hamka yang digarap oleh Starvision dan Falcon Pictures ini dinobatkan sebagai film termahal Falcon Pictures. Hal itu disampaikan oleh Frederica, produser film ini, bahwa film Buya Hamka menjadi film biopik yang mahal, bahkan bisa mencapai lebih dari 25 miliar rupiah.